Tetapi saya tidak mau berpikir bahwa orang bisa atau keadaan bisa menghentikan saya. Yang pengen saya lakukan adalah saya harus melakukan yang terbaik. Lalu dalam suatu titik, pada titik tertentu nanti saya mengetahui bahwa yang memiliki kebaikan itu hanya satu, siapa? Tuhan. Maka nanti ada titik balik dalam proses saya bahwa akhirnya saya mengatakan bahwa, oh ya, kalau saya pengen dapat sesuatu yang the best, yang perlu saya lakukan adalah saya cari muka terhadap sesuatu dari yang memiliki kebaikan itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Sekarang saya sudah bersama dengan orang hebat nih. Dia orang Indonesia yang sekarang lagi studi di Copenhagen ya, Denmark sama istrinya. Tapi hari ini saya ngundang dia aja, namanya Kang Sahnada Jaya Saifullah ya. Dan sebetulnya saya ingin ngobrol banyak sekali dengan beliau. Dan sebetulnya kita belum pernah ketemu langsung ya, hanya lewat chatting. Dan itu juga pertama kali kita kontak pertama waktu di Korea ya dulu. Nah, untuk kesempatan pertama, di sesi pertama ini saya nanti akan minta beliau bercerita tentang achievement dari sisi akademiknya dan mungkin juga beberapa hal terkait dengan aktivitasnya yang sangat aktif sekali. Sepertinya beliau ini nggak mau diam orangnya nih kalau saya lihat nih. Banyak sekali jadi co-founder, CEO, apalah. Nah, tapi ini menarik untuk digali. Nanti yang sesi kedua, insya Allah kalau sempat, untuk hari ini saya akan minta beliau untuk menyampaikan tentang penelitiannya sendiri di Copenhagen University. Nah, tanpa berpanjang-panjang, berlama-lama, pertama saya minta dulu akan menyapa dulu Kang Jaya atau gimana nih? Tapi saya nggak tahu soalnya nih, belum pernah ngobrol dia tuh berasal dari mana. Terus terang nanti saya tanya aja langsung dan enaknya dipanggil apa. Oke, Kang Jaya aja dari awalnya ya, nanti saya minta beliau untuk mengkoreksi. Boleh nggak nih? Kenapa? Setelahnya kita adjustment. Oke, ya betul. Boleh cerita dulu asalnya dari mana, dari SD sampai SMA-nya di mana, nanti kita lanjut ke masa kuliah. Silakan Kang Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya merasa senang sekali. Ini menjadi hari yang sangat excited mulai dari pagi tadi, karena saya tahu saya akan ketemu dengan Kang Boya gitu ya. Yang mungkin hubungan kita hubungan kita juga kayaknya unik juga gitu Kang ya, dari sekedar ketahui nama, lalu kemudian asal nggak salah yang pertama kali nge-approach itu ya biasalah yang tidak tenar meng-approach yang tenar supaya pansos. Saya yang pertama kali menghubungi Kang Boya, lalu kita banyak ngobrol, lalu kemudian setahu saya dulu Kang Boya juga belum di Jerman ya, lalu kemudian Kang Boya juga di saat in between Kang Boya tiba-tiba ngontak saya bilang bahwa profesor saya mau ngasih bantuan dulu Kang ya, wheelchairs. Lalu mencari siapa yang bisa penerima yang bisa dipercaya di Indonesia. Singkat cerita kita masih punya hubungan komunikasi yang baik. Sampai terakhir itu Kang Boya yang memperkuat saya mengira bahwa Kang Boya adalah dokter. Itu Kang Boya mengirimkan saya obat rematik. Masih muda kena rematik di Denmark. Lalu alhamdulillah itu sangat membantu saat itu. Baiklah, sebelumnya terima kasih kali kepada yang punya channel Kang Boya. Jangan lupa di-subscribe semuanya karena kalian akan dapat banyak banget informasi yang baik di sini. Terima kasih, ini sebuah kehormatan bagi saya Kang. Saya nama lengkap itu Sahnada Jaya Saifullah. Saifullah itu nama bapak, lalu kemudian Sahnada Jaya itu panjang ceritanya, cerita tentang nama Jaya itu sendiri pun bisa jadi satu konten YouTube itu karena menarik sekali. Ceritanya adalah singkatnya dulu bapak dan ibu itu tinggalnya di bapak dan ibu kan saya lahir dari keluarga ke petani kopi tradisional Kang. Lalu kemudian kebetulan alhamdulillah Allah kasih kesempatan dari keluarga kami, kebetulan bapak punya tanah warisan dari bapak beliau. Sehingga kita masih beruntung bukan menggarap tanah orang, tapi tanah sendiri. Tetapi uniknya di sana, saya ingat betul dalam benak saya bahwa bapak dan ibu itu punya rutinitas akan tinggal di kebun atau di ladang, kami sebut namanya ladang. Itu kalau musim kopi lagi puncak-puncaknya, Kang. Jadi dan bapak itu salah satu petani tradisional yang saya pikir inovatif dibandingkan yang lain. Sehingga kalau musim kopi itu mau panen,
beliau itu biasanya melimpah ruah tuh kopi-kopinya. Dan kan mau nggak mau kalau di Indonesia ya jangan, harus dijaga. Kalau enggak ntar kita yang nanam, kita yang merawat, yang ngambil orang lain gitu kan. Nah, beliau dan ibu saat usia kandungan saya udah tua, ibu dan bapak itu masih di kebun. Nah, malamnya itu udah ada kontraksi. Lalu kemudian pas besok paginya ternyata mau lahiran nih. Nah, ibu bapak langsung pulang ke kampung yang jalannya sekitar 45 menit berjalan kaki. Sampai ibu itu di tengah jalan itu setelah tanjakan yang cukup ekstrim, ibu harus beristirahat di pondok orang, ada di kayak saung gitu di pinggir jalan. Lalu ibu tuh sampai ngomong, sambil duduk sambil ngomong, ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai lahir di jalan. Kalau dia lahir di rumah dengan selamat, insya Allah jaya nih anak gitu lah. Oke. Maka kemudian dinamakan Syanada Jaya. Dan kebetulan saya berasal dari Rejang Lebong. Tidak banyak orang yang tahu Rejang Lebong itu adalah sebuah kabupaten ya, sebuah kabupaten. Rejang Lebong itu sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Bengkulu. Kalau saya ingat banget, kalau saya dulu di IPB, pertama kali saya bergaul di level nasional karena saya sekolah di IPB dan bertemu melting pot-nya orang-orang yang diundang seluruh Indonesia. Itu kalau pertama kali perkenalan, dari mana? Dari Rejang Lebong. Oh, di mana ya? Kalimantan, Sulawesi. Nah, jadi tidak banyak orang tahu. Padahal kalau kita cerita sejarah, di Rejang Lebong saat penjajahan Belanda itu ada satu tambang emas, namanya Lebong Tandai. Itu pelapisan emas apinya Monas itu, emasnya itu dari Rejang Lebong gitu. Orang yang mendonasikan. Tapi orang yang mendonasikan itu saudagar, asal tidak salah saudagar dari bukan dari Rejang Lebongnya, tapi dari Aceh asal nggak salah. Nah, lalu saya kebetulan dari Rejang Lebong, jadi biasanya sih orang manggil saya Bang Jaya, biasanya Abang Jaya, atau ya biasa kalau Kang Boya manggil Jaya aja itu lebih enak lah. Lalu kemudian saya dulu SD usianya menarik juga kalau bicara tentang edukasi saya. Soalnya SD di kampung di Rejang Lebong itu, saya ingat betul waktu SD itu saya masuk usia 7. Karena mengapa? Lalu seumur usia sekolah SD saya akan menjadi pemegang usia tertua. Karena saya masuk 7 kan. Jika pun saya beruntung ada orang yang mendapat peringkat yang sama dengan saya sebagai siswa yang tua, maka setidaknya mereka itu yang sakit balik lagi ke ngulang kelas atau yang tidak naik kelas. Jadi ya seperti itulah. Karena mengapa dulu Bapak bilang, karena saya mengikuti program pemerintah masuk SD usia 7 tahun. Yang sampai kita dulu kan ingat, oh tangan kamu udah sampai belum gitu, atau lewat belakang. Itu masih ingat sekali. Lalu saya SMU-nya saya SD-nya pindahan dari SD 19 ke SD 102, dari SD kampung banget akhirnya pindah rumah ke SD unggulan, salah satu SD unggulan di kabupaten. Lalu kemudian saya pertama kali excited dengan bahwa if you can do something and then you represent something, you will get a lot of benefit. Nah, itu pertama kali saya ingat dulu. Kang Boya mungkin pernah ingat zamannya Mbak Tutut ada Gelantara, Gelar Nusantara Anak Indonesia. Selalu diadakan setiap tanggal 23 Juni ya, Hari Anak Nasional itu. Nah, di situ saya representasi dari kabupaten karena saya menang lomba puisi nih, Kang. Nah, di situ keren. Ya, kita tinggal di tempat mes penataran guru di provinsi. Lalu kemudian kita dikasih baju lengkap, dapat uang saku. Lalu saya berpikir, oh ini enak ya kalau bisa representatif sesuatu gitu. Jadi kita enak. Akhirnya muncullah rasa motivasi untuk selalu menjadi lebih baik di sana. Lalu kemudian, karena dulu saya ingat betul sebelum saya masih di SD kampung itu, kakak perempuan saya pernah diajak sama gurunya untuk menjadi pembawa bunga saat Hari Pahlawan. Di pemakaman pahlawan. Nah, saya tuh ingat banget, Kang. Kita kan biasa, saya sama kakak perempuan saya yang satu ini, itu kayak anjing dan kucing. Kalau dekat itu berantem, kalau jauh-jauhan kangenan. Nah, saya nggak mau dong dipisahkan sama beliau. Nah, ketika beliau udah siap diajak gurunya pergi kemana gitu, dan naik mobil angkutan umum, saya tuh kebayang ya anak kecil usia masih SD kelas 1, nggak salah saya ngejarin tuh mobil sampai saya nggak tahu saya di mana. Alhamdulillah saya bisa balik gitu. Jadi
kalau merepresentasikan sesuatu, itu tuh kita diajak, kita diperlakukan baik, lalu kita nggak perlu ngejar-ngejar mobil, bahkan kita lalu balik pun kita bekalin hadiah, dikasih uang saku. Nah, alhamdulillah seperti itu, dan akhirnya sampai SMP saya di SMP Unggul, SMP 1 Curug Bengkulu, lalu SMA saya di SMA 1 Curug Bengkulu juga unggul. Lalu kemudian alhamdulillah saya banyak orang baik banget yang berada di sekitar saya, sampai suatu ketika saya ingat betul di SMA kelas 1 ada datang tuh kakak kelas saya yang sekarang sampai hari ini dekat banget sama saya juga, namanya Bang Gusti Diansyah. Beliau itu juga sempat menjadi wali saya ketika saya di IPB yang menandatangani karena orang tua saya tidak bisa ngantar. Beliau tuh orang yang sering datang ke kami dulu, share-nya linknya adalah di Risma, Kang, di Remaja Islam Masjidnya Asmunsa. Beliau tuh sering datang ke kampus, ke sekolah ketika beliau lagi break, lagi liburan. Dan itu memberikan motivasi ke anak-anak, mempromosikan IPB gitu. Walaupun dulu ada sistem organize yang diinisiasi oleh IPB untuk mempromosikan IPB sendiri. Nah, saya tuh terinspirasi banget dengan beliau, dan karena orangnya juga aktif banget, lalu berprestasi di mana-mana, termasuk yang di eranya namanya sempat diceritakan turun-temurun. Jadi saya termotivasi, saya pengen seperti beliau. Saya ingin sekolah seperti yang beliau capai. Dan sampai hari ini pun kita masih semacam kayak saling memotivasi gitu, Kang. Alhamdulillah, saya bersyukur berada dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa, sehingga tidak mau saya ketularan, bisalah setidaknya mendapatkan insight, bisa dapat termotivasi. Karena sometimes kan motivasi itu mahal, Kang. Mungkin lalu kemudian S1 saya di IPB, saya dapat undangan. Sebentar dulu. Panjang ya. Saya tanya nanti ya. Oke. Ya, tadi kita dengar Bang Jaya. Ternyata saya harus manggil dia itu Bang ya di sana itu. Kelihatan sekali ya dari sejak SD dia tuh sudah kompetitif gitu orangnya. Jadi membuktikan memang dia tuh benar-benar ada goal yang ingin dicapai sejak SD. Bahkan mungkin di antara anak-anak kecil waktu saya SD mungkin saya bukan tipe orang yang seperti itu. Ini benar-benar amazing buat saya dan excellent juga. Mungkin nanti juga ini adalah PR-PR juga buat orang-orang tua yang punya anak-anak kecil, sehingga mereka juga mungkin harus mulai mengajarkan ke anak-anaknya supaya mempunyai goal yang cukup tinggi gitu. Nanti bisa mencapai juga achievement yang bisa dibanggakan minimal bagi si anak itu sendiri ya. Nah, terus dari sejak SD sampai SMA di Bengkulu, kemudian ternyata si Bang Jaya ini dapat PMDK ya atau USMI ya, undangan seleksi masuk IPB. Nah, terbukti ini hebat juga. Nah, soalnya saya sendiri yang dari Bogor, dulu banyak teman-teman saya yang masuk USMI juga, dan biasanya IPB sendiri hanya memilih yang top student gitu sejak SMA-nya, dan ini si Bang Jaya ini kepilih, jadi memang dia tuh sejak dulu sudah top. Nah, kemudian sekarang kita tanya nih, gimana dia kuliah di IPB dan masuk jurusan apa, kemudian apakah sejak dia kuliah di IPB sudah mendapatkan beasiswa, dan mungkin juga ada cerita-cerita menarik lainnya, karena saya lihat beliau ini kayaknya orang yang suka cerita banget nih, mungkin nanti kita bisa dapat pengalaman lebih banyak lagi. Silakan Bang Jaya cerita yang di IPB-nya. Ya, dan tugas moderator harus mengontrol saya supaya on track. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan cerita tentang di IPB. Jadi kembali sedikit kita mundur ke SMA. Dulu sebelum saya SMP, mungkin Kang Boya juga familiar. Itu saya sempat seleksi dan saya lolos sampai provinsi, Kang. Oke. Jadi sampai provinsi, lalu kemudian itu another moment di mana akhirnya tuh saya ngelihat bahwa Jaya, kamu dipaksa untuk menjadi representasi kan, menjadi perwakilan sesuatu, dan itu you will get the benefit gitu, beberapa benefit yang sometimes beyond the expectation. Tapi Allah mengajarkan saya saat saya pertama kali saya seleksi, saya dihadapkan pada sebuah realita, Kang. Realitanya apa? If you don't have money, sometimes kita harus menguburlah mimpi kamu, karena mimpi itu sometimes harus dicapai dengan uang. Tetapi saya tidak mau berpikir bahwa orang bisa atau keadaan bisa menghentikan saya.
Yang pengen saya lakukan adalah saya harus melakukan yang terbaik. Lalu dalam suatu titik, pada titik tertentu nanti saya mengetahui bahwa yang memiliki kebaikan itu hanya satu, siapa? Tuhan. Maka nanti ada titik balik dalam proses saya bahwa akhirnya saya mengatakan bahwa, oh ya, kalau saya pengen dapat sesuatu yang the best, yang perlu saya lakukan adalah saya cari muka terhadap sesuatu dari yang memiliki kebaikan itu. Makanya nanti ada titik baliknya saya di situ. Nah, balik lagi sana, ketika apa mimpi saya dulu waktu saya mau, yang pertama adalah pasti sekolahnya gratis. Saya mau banget itu, uang bapak saya aja petani yang tidak punya duit, yang kami itu harus membayar sekolah nunggu panen misalnya. Dan kalau gratis, siapa yang tidak mau kan, Kang? Tapi takdir Allah saya gagal. Nah, yang saya inginkan dulu, saya berharap saya bisa masuk ITB. Lagi-lagi naif lah ya, waktu masih muda pengennya selalu the best gitu. Posisi ITB, universitas yang terbaik gitu. Lalu, tapi kemudian rasionalisasi itu makin masuk ketika bersamaan dengan saya makin menuju ke akhir dari sekolah menengah atas. Di mana akhirnya saya mulai jelas nih, saya mau ngambil apa. Dulu mimpi saya masih pertimbangan gratis, yaitu masuk STAN. Yang pertama. Lalu yang kedua, ngambil ITB tadi. Yang ketiga, ngambil IPB. Mengapa IPB? Karena ada sosok yang sering peduli dengan adik kelasnya, yang mana saya pengen merasakan apa yang dia rasakan dan merasa safe dengan berada dekat dengan beliau gitu. Nah, akhirnya Allah takdirkan, Bapak pernah ngomong, Jaya mau masuk, sebentar setelah SMU mau masuk apa nih? Saya mau masuk ini, saya cerita seperti Kamboya tadi. Lalu akhirnya saya ngomong, terakhir itu pilihan terakhirnya IPB. Apa itu IPB? Institut Pertanian Bogor. Lah, kalau mau jadi seperti Bapak, untuk apa masuk IPB, kata Bapak. Ya udah belajar sama Bapak aja, tapi itu candaan ya. Karena faktanya kakak perempuan saya juga berusaha untuk nembak IPB dulu, tapi tidak lolos, walaupun udah hijrah ke Bandung gitu, ikut Ganesha Operation dan lain-lain, tapi gagal. Nah, tapi akhirnya cerita, lalu Bapak cuma komen satu saat itu, saya ingat banget Bapak ngomong, Jaya, seperti halnya kakak perempuan kamu, kakak perempuan saya bangga banget dengan beliau, namanya Syafrida. Dia adalah salah satu role model saya juga dulu. Nanti ini sosok beliau akan mempengaruhi kemampuan bahasa Inggris saya, motivasi saya berbahasa Inggris. Nah, balik lagi ke cerita tadi, Bapak bilang, Kang, Jaya, kalau kamu mau kuliah, satu syaratnya. Apa itu, Pak? Syaratnya adalah harus negeri, kata Bapak. Mengapa? Lah, kita nggak punya uang. Kalau swasta, gimana? Kalau kamu tidak bisa dapat negeri, maka jangan harap kamu bisa sekolah. Intinya seperti itu. Akhirnya, alhamdulillah saya lolos USMI. Saya berpikir bahwa semuanya tidak akan berbeda dengan yang lain. USMI akan tidak perlu additional money lagi, kayak bimbingan belajar dan lain-lain. Akhirnya saya memutuskan, ya udah. Akhirnya, walaupun saat itu saya mendapatkan pilihan kedua, Kang. Mimpi saya di teknologi industri pertanian. Tapi karena saya mimpi kalau saya balik ke daerah pertanian, saya bisa ciptakan produk dan lain-lain. Tetapi saya dapatnya di pilihan kedua, yaitu biologi. Yang mana nanti ceritanya ada cerita lagi bagaimana saya menjalani kehidupan di biologi yang itu pasang surut juga. Oke, menarik. Ya, tadi kita belajar banyak banget ya dari Bang Jaya ini. Memang kadang di satu titik kita juga harus tahu diri istilahnya ya, tahu diri dalam tanda kutip. Dan intinya ya kita mencoba untuk menerima takdirnya dan memang mungkin itu adalah yang terbaik untuk kita di ujung-ujungnya. Kalau enggak mungkin kita juga nggak bakal bertemu nih. Ya, benar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke masa-masa dia kuliah di IPB nih. Mungkin juga bisa cerita kali aja, walaupun sesama Indonesia, ada culture shock nggak pas ke Bogor? Mungkin karena banyak hujan atau gimana? Silakan Kang Bang Jaya.